Tekstil. Tekstil tuh udah contoh nyata itu, gue udah sampai keresahan gue udah ngonten sendiri khusus itu tuh. Itu gila pemerintah tuh kalau menurut. Nah makanya presiden sampai harus pergi ke kantor-kantornya pengusaha tuh di luar negeri, nggak usah sebut merek lah ya, macam ngemis-ngemis investasi. Karena apa? Karena emang lack of funding di sini. Orang kaya banget di Indonesia itu listnya lo lihat berubah nggak? 10-20 tahun yang lalu. Yang berubah cuma urutannya mereka. Urutan mereka aja. Cita-cita gue itu gue pengen ngeliat 10 tahun lagi kalau bisa sebelum gue mati ada banyak new money. Jangan old money terus ya. Jangan old money terus. Halo semuanya, kali ini di video gue mengundang seseorang yang sangat spesial dan topiknya hari ini juga akan berbeda, nggak ngomongin KPI, jadi jangan bosan ya. Kita akan ngomongin sedikit agak lebih makro, ngomongin tetap UMKM Indonesia, tapi agak lebih makro, terusnya nanti kita akan mengerucut. Dan yang menarik nih, teasernya adalah kita akan ngomongin pengalaman bintang tamu kita ini dalam mengkurasi UMKM dalam mencari investasi, ya. Dan apa sih yang bisa membuat sebuah UMKM ini goal dalam mendapatkan investasi baru, dan apa yang membuat mereka ditolak sama investor. Nah ini nanti akan kita ceritain dalam video YouTube episode yang kali ini. Ya langsung aja, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu dan nyalain notifikasinya. Oke. Halo Mbak Dewi Meisari. Halo Semi. Akhirnya ya. Akhirnya. Berabad-abad. Berapa abad kita nggak ketemu Sam? Kita udah lama banget, udah 4 tahun kali ya. 4 tahun ya, gila ya. Jadi teman-teman, kalau merasa familiar dengan kami berdua, kami berdua dulu pernah mencoba membuat podcast. Namanya Cerita Usaha sama Mr. Popo juga. Iya. Tapi somehow karena kesibukan masing-masing ya dalam mengedukasi dan mencari cuan, jadi kita podcast itu agak kita singkirkan sejenak ya. Iya, nyari jadwal susah banget ya Sam. Betul, yang sama. Susah banget. Tapi mungkin gue memperkenalkannya adalah kita berdua punya kesamaan, yaitu kita senang mengedukasi. Iya, jadi betul. kita both educators and entrepreneurs. Jadi kita juga sebagai entrepreneur masih terus belajar, tapi ada ilmu-ilmu yang kebetulan kita sudah lebih tahu, kita bagikan ya. Iya, betul. Gitu. Nah, Mbak Dewi ini punya satu platform yang namanya ukmindonesia.id. Ceritain dikit dong. Oke, ukmindonesia.id itu sebenarnya sebuah website yang isinya berbagai informasi, pengetahuan, dan ragam kesempatan dari pameran lah, bisnis matching lah, dan lain-lain yang dibutuhkan bagi usaha mikro kecil menengah yang ingin naik kelas. Jadi ada kata ingin naik kelasnya. Bukan buat semua orang ya? Bukan buat semua pelaku usaha. Jadi hanya yang akan merasakan relevan konten-konten di UKM Indonesia itu hanya yang ingin naik kelas memang. Udah berapa banyak anggotanya? Kalau registered member yang ngisi form pelaku usaha itu sekitar 50 ribuan. Wow. Tapi pembaca unik kita alhamdulillah udah tembus 7 juta. Maksudnya gimana itu 7 juta? Unique visitors. Oh, unique visitors, jadi yang datang terus. Yang datang untuk baca, returning visitorsnya di sekitar 15%. Wow, very nice. Gitu. Ekspektasinya orang kalau ke platform ini apa? Bisa apa? Kita yang unik itu ya dibanding platform lain. Pertama kita itu punya cerita inspirasi. Di situ ada 200 lebih pahlawan-pahlawan wirausaha yang kita udah angkat ceritanya buat bacaan kamu gitu ya. Sometimes kayak saya aja untuk memotivasi diri lagi itu perlu baca cerita orang lain, bener nggak? Lo gitu juga nggak? Iyalah. Nah jadi kita bikin cerita inspirasi. You don't have to learn dari, kita tuh nggak perlu belajar dari Elon Musk yang gede-gede, tapi ada kisah dari orang-orang pejuang-pejuang lokal di sekitar kita yang memang dari proses dia berjuang melakukan usaha itu banyak sekali inspirasi. Itu ada cerita inspirasi, aku rasa di tempat lain nggak ada. Yang kedua ada menu ekspor impor. Nah di menu ekspor impor itu sejauh gue mengamati sekarang, yang punya konten peluang ekspor dan potensi pasar itu cuma kita. Karena tim gue itu ngulik buat kalian, ngerti nggak? Jadi udah dikulik ya? Jadi yang ngulik misalnya potensi ekspor bulu mata, rambut palsu, daun pisang, kelapa, macem-macem ada di situ. Ke negara mana aja itu
kita tuh ngulikin, terus kita jadiin artikel buat itu jadi bridging kalian lah untuk ngecek gue masuk kemana lagi, gue pasar apa lagi. Dan sama peluang-peluang potensi pasar, misalnya mau lihat peluang di domestik juga, contoh yang di luar Jakarta. Jadi misalnya gimana sih karakteristik konsumen di Jawa Timur. Nah itu namanya konten, jenis konten yang kita sebut potensi pasar. Jadi ada peluang ekspor, ada potensi pasar. Ini terus terang dengar ini aja, kontennya menurut gua tuh wow banget ya. Bagi yang mau ikro, membaca. Bagi yang mau membaca dan yang mau naik kelas gitu ya. Kalau mau ngomong ya udah gini-gini aja cukup, kayaknya nggak relevan memang konten gue gitu. Jadi gue selalu kayak gitu ngomongnya kemana-mana. Nah, ngomong-ngomong soal UKM naik kelas itu hashtag yang gue dengar juga dari Mbak Dewi waktu itu kita bikin cerita usaha. Betul. Gue juga suka pakai di Instagram gue kan, UKM naik kelas. Definisi naik kelas ini apa sih? Oke, kita berangkat dari definisi formal dulu sama definisi praktikal ya. Definisi formal tentu kita harus merujuk ke regulasi yang ada karena keberadaan UMKM di Indonesia ini udah highly recognized, sudah diakui oleh pemerintah. Ada peraturan pemerintahnya langsung tentang UMKM yang mendefinisikan kalau dari sisi kriteria omset, usaha menengah itu yang omsetnya 15M sampai 50M per tahun. Omset ya, bukan omset. Keuntungan ya? Bukan keuntungan, omset. Usaha kecil itu, kok gue jadi lupa. Usaha kecil itu 2 miliar sampai 15 miliar per tahun. Usaha mikro itu di bawah 2 miliar per tahun. Terlepas dari untungnya berapapun? Terlepas dari untungnya berapapun. Karena UMKM di Indonesia belum semuanya ngitung keuntungan. Oh gitu? Jadi dulu kan aku ikut ya diskusi-diskusi kriteria apa sih yang mau kita pakai gitu. Nah akhirnya di peraturan pemerintah itu modal sama omset yang dipakai. Nah kenapa bukan keuntungan? Karena pada kenyataannya orang Indonesia banyak yang bisnis nggak ngitung laba. Dia cuma minimal tuh yang ada intuitively. Omset aja tuh intuisi kadang-kadang. Kayaknya sekitar ini mah ada gitu. Nah jadi apalagi labanya, di mana dia makan sama anaknya di situ. Jadi dia nggak tahu laba persisnya berapa karena nyampur kan antara keuangan usaha sama ininya. Nah akhirnya modal sama revenue itu. Nah modal ini pun banyak UKM yang nggak bisa jawab. Karena dia lupa dulu. Nggak ada setor, nggak ada aktivitas nyetornya itu. Rekeningnya sama, rekening waktu usaha. Jadi ketika ditanya modal itu banyak sekali yang bingung. Nah jadi gue selalu ngejelasin ya udahlah omset aja deh. Gitu. Itu pertama ya, itu yang definisi formal. Nah kalau member di UKM Indonesia ini dan gue lihat di komunitas lain juga sama. Ternyata tuh masih banyak banget yang omsetnya itu di bawah 100 juta per tahun. Bahkan di bawah 300 juta per tahun. Nah, akhirnya muncul kalau di UKM Indonesia, akhirnya gue pakai satu kategori lagi, namanya UMI. Apa itu? Usaha ultra mikro. Waduh, oke, benar-benar masih kecil banget. Masih ultra mikro banget omsetnya. Nah, ini adalah teman-teman yang omsetnya di bawah 300 juta per tahun. Kita sebut UMI. Nah, jadi usaha mikro gitu, yang omsetnya di atas 300 juta sampai 2 miliar per tahun gitu. Nah ini di UKM Indonesia si UMI ini masih 85%. 85% tuh UMI masih? UMI. Dan kalau di nasional, tahu nggak berapa? Kalau berdasarkan data estimasi Kemenkop, 98,7%. Apa itu yang UMI? Yang UMI. Seriusan? Jadi kalau misalnya ada status nih, gue pengusaha gitu ya? Iya. Ya benar dong, Umi pun juga dia seorang pengusaha, iya dong. Entrepreneur gitu. Iya. Tapi ternyata 98,7% entrepreneur di Indonesia itu Umi. Masih di bawah 300 juta omsetnya. Rata-rata per bulan omsetnya, gue ngitung terakhir itu rata-rata omset usaha mikro di Indonesia itu sekitar 8,4 juta per bulan. Jadi kalau netnya profit marginnya itu 30% aja. Iya, itu udah bagus. Itu cuma 2,7 juta. Nah, terus ini kira-kira hidup masih penat atau udah nggak penat nih secara keuangan? Iya. Penat. Masih pas-pasan ya. Penat ini. Iya. Nah, kalau single source ini penat gitu. Kecuali kalau
double source gitu. Nah jadi si UMKM ini potretnya seperti itu. Terus yang berhasil ke level menengah itu hanya 9 dari 10.000. 9 dari 10.000 itu yang menengah. Yang tadi 15M sampai 50M ya. Iya. Terus yang ke menengah, yang sampai metas ke atas itu ya sekitar 1 dari 10.000. Kalau dari data estimasi Kemenkop itu. Nah, ini yang jadi bensin gue bergerak, Sam. Keresahan ini. Iya. Keresahannya adalah karena hanya 1 dari 10.000. Iya. Usaha. Kalau dari data Kemenkop itu. Usaha di Indonesia yang mampu mencapai sampai ke usaha besar. Nah makanya presiden sampai harus pergi ke kantor-kantornya pengusaha tuh di luar negeri, nggak usah sebut merek lah ya, macam ngemis-ngemis investasi. Karena apa? Karena emang lack of funding di sini. Orang kaya banget di Indonesia itu listnya lo lihat berubah nggak 10-20 tahun yang lalu? Yang berubah cuma urutannya mereka urutan mereka aja. Cita-cita gue itu gue pengen ngeliat 10 tahun lagi kalau bisa sebelum gue mati ada banyak new money. Jangan old money terus ya? Jangan old money terus. Harus banyak yang jadi pengusaha besar, jadi konglomerat baru. Ketika negara ini ada proyek-proyek besar, kita yang patungan investasi di situ. Tanpa harus kepala negara ngemis-ngemis. Iyalah, itu kayak nggak ada harga diri. Gue malu banget gue. Sejujurnya itu udah. Terus begitu masuk disambut menteri banyak-banyak gitu ya. Ya memang produknya bagus, itu sangat ngebantu masyarakat kita gitu. Tapi kok sampai level presiden gitu kan? Iya, tapi kok lebay banget penyambutannya gitu untuk sebuah project investment yang kok nggak salah nggak nyampe 10M ya Starlink itu ya. 10M miliar. Enggak, bukan miliar dolar. Mimpi lu, 10 miliar rupiah Starlink itu. Nah, ngapain itu mah? Karyawannya cuma 3 apa 5 gitu. Oh iya, gue dengar beritanya, tapi gue nggak tahu. Nah, jadi sampai penyambutan segitunya. Terus dia tuh di sini jualan. Iya, bukan membangun ya. Jualan produknya udah jadi gitu loh. Terus industri dalam negeri ya tinggal ini aja gitu. Memang kita, tapi gue masih nggak apa-apa lah untuk konteks Starlink ya, karena memang tidak ada yang bisa bikin kayak gitu di sini. Betul. Dan bakti Kominfo itu yang harusnya bikin BTS di daerah 3T terluar itu kan banyak korupsinya juga, jadinya lambat juga akselerasinya, sehingga kalau kita impor barang tersebut maka mengakselerasi 3T ini. Nah cuma kan kalau dia sampai masuk ke area-area yang sudah ada existing players kan sebenarnya cukup membahayakan usaha kita sendiri gitu. Nah sebenarnya kita open to competition oke, tapi pemerintah tuh kan harusnya waras dong gitu kan ya. Kapan ngebuka? Siapin dulu ini pemain lokalnya. Contohnya apa sih Mbak, industri apa yang lo lihat kayak diserang sama pemain asing gitu ya, padahal di kita tuh kita mampu gitu. Tekstil tuh ya contoh nyata itu, gue udah sampai keresahan gue udah ngonten sendiri khusus itu tuh. Itu gila pemerintah tuh kalau menurut gue. Tekstil ya? Iya. Sampai pada tutup-tutup gitu ya? Jadi tekstil itu lebih buruk kasusnya daripada Starlink. Kenapa? Karena kalau Starlink ini kan kita nggak bisa bikin. Teknologinya kita ketinggalan dan kalau mau ngejar ngasih akses internet ke daerah 3T akan lama. Gitu. Ya udahlah Starlingin dulu gitu karena udah mendesak kebutuhan terutama untuk urusan kesehatan, ngirim-ngirim data kesehatan dan lain-lain gitu kan. Itu kan bisa soal hidup mati seseorang gitu ya. Oke, di situ gue masih oke lah. Dan tekstil. Tapi kalau bikin baju, kaos kaki, sepatu ini. Astagfirullahaladzim. Ini kan kita tuh bisa bikin. Kita tuh, gue nggak terlalu ngikutin isunya. Itu tuh kenapa sih? Apa kita nggak bisa kasih harga murah sehingga kita ini atau gimana sih? Itu tuh keran impor tuh sekarang dibuka-buka. Dulu itu tuh ada pertek namanya, peraturan teknis. Jadi non tarif barriers yang untuk agak ngetatin supaya barang impor tuh nggak semudah itu masuk ke sini lah gitu. Nah sekarang di peraturan Permendak yang baru itu nomor 8 tahun 2024 kalau nggak salah, itu pertek itu dihilangin. Jadi ibarat kata ya impor ya bisa sederas-derasnya masuk ke sini. Dan sebelum membuka keran ini, pemerintah itu
nggak ngelatih kita 3-5 tahun terakhir dengan skill bertinju supaya kita bisa berat badan yang kita naik, supaya ngejab gitu makin jago. Setelah kita jago baru dibuka bertanding sama kelas kita. Ini kita dibiarin jadi kelas bulu, ya kan? Nggak diapa-apain 3-5 tahun terakhir. Terus sekarang dibuka, disuruh tanding lawan kelas berat. Itu yang gue tuh, ini orang. Oke, berdasarkan your experience, Mbak. Ya ini kan contoh nih di industri tekstil ya. Tapi kalau kita balik lagi ke yang keseluruhan, tadi kan kayak harus ada yang dilatih dulu, harus ada yang dipersiapkan dulu. Iya, in general, memang. Dan yang harus dilatih? Kalau aku pengen untuk meng-create new money ya, my dream ya, supaya yang usaha besar, usaha menengah ini makin banyak, bukan 9 dari 10 ribu, bukan 1 dari 10 ribu gitu ya. Aku tuh ngebayangin gini, Sam. Aku tuh ngebayang gini. Kriteria pemerintah itu yang usaha mikro 2 miliar per tahun itu kayak kriteria lulus SD. Oke. Nah, usaha kecil yang 15 miliar itu kayak kriteria lulus SMP. Nah, terus yang 50M itu kriteria lulus SMA. Ya kan? Nah, setelah SMA, itu tuh bisa S1, S2, S3 sampai PhD bahkan postdoc gitu ya. Karena di atas 50M ini kan di atas langit kan ada langit lagi. Betul. Iya kan? Ada yang asetnya 1T, ada yang asetnya 100 triliun. Tetap di atas 50M juga toh. Nah, sama kayak sarjana sama postdoc itu kalau menurut aku gitu. Nah, jadi sepanjang itu perjalanannya. Kalau lu mau lulus SMA berapa tahun sekolah kita? Nyiapinnya 12 tahun. Lu mau postdoc berapa lama lu nyiapin? Gitu loh. Ini kalau tiba-tiba dibuka keran gitu kan itu agak-agak aduh. Jadi secara waktu pun tidak diberikan waktu yang cukup. Iya. Tapi secara kalaupun ada waktu itu nggak diisi apa-apa juga. Gitu nggak diapa-apain juga yang terstruktur gitu. Oke. Lu belajar SD, SMP, SMA terstruktur nggak kita belajar? Lumayan. Terstruktur dong. Waktu SD kelas 1 harus bisa baca, bisa ngitung tambah kurang. Kalau udah kelas 3 udah dapet bagi-bagian, udah bisa belajar ngali gitu, standar kompetensinya gitu kan. Kalau di usaha nggak ada tuh. Nah di usaha tuh kan nggak ada proses seperti itu. Nah gue tuh di dunia ini kayak udah 10 tahun lebih ya. Mengadvokasi pemerintah, masukin mereka struktur supaya gagasan kita diadopsi sama mereka itu susah ya minta ampun. Benar. That's why I moved to the private sector journey. Jadi social entrepreneur hopefully gitu. Karena toh gue udah nulis buku juga soal itu ya. Mungkin saatnya kita ngamalkan gitu. Nah dari pengalaman di UKM Indonesia itu ternyata kan jelas konten bacaan itu tidak untuk semua orang. Iya, orang harus baca. Orang Indonesia gitu ya. Nah akhirnya gara-gara pandemi kemarin kita nggak bisa roadshow, kita bikin video pembelajaran. Nah video-video tersebut sekarang kita bikin di platform afiliasi kita, namanya tumbu.co.id. Tumbu.co.id. Nah di situ semua materi pembelajaran terstruktur dari cara bikin katalog produk, cara bikin narasi balas customer, WhatsApp customer gitu. Sampai sesimpel itu ada. Sampai cara bikin 2 akun WA di satu HP. Seteknis itu ada. ada. Iya sih, karena kalau tadi kita bilang 90 sekian persen masih umi, ya hal-hal kecil seperti itu harus diajarin. Benar. Oke. Tapi yang advance juga ada materi. Nah, ini sebenarnya alasan kenapa gue nyamperin lu. Oke. Gitu. Untuk apa nih berarti? Nah, jadi gini. Materi susah ya. Jadi kan kalau UKM Indonesia itu tahun ini tahun ke-7 ya. Nah, jadi dari member kita yang kebanyakan UMI tersebut, ternyata sejak tahun lalu, presidennya tahun lalu ini persis, itu sudah ada beberapa itu yang butuh didampingin untuk mengakses investor dengan nilai 500 juta ke atas. Ada yang paling tinggi tuh. Mereka mencarinya berapa duit sih investment biasanya? Kebanyakan di atas 500 juta, paling tinggi itu sih baru sekitar $1 juta sih. Kalau yang request yang aku baca decknya ya, yang baca decknya itu paling tinggi sampai $1 juta, so it's just about 15M lah. Ya, gitu. Oke, coba. Jadi biar clear ya, jadi Mbak Dewi dengan
dengan platform UKM Indonesia-nya ini didatengin sama usaha-usaha menengah. Ya kita punya member dari basis member kita sendiri, bukan orang dari luar, enggak. Semuanya dari kolom kita ya. Jadi member ini datang ke dirimu lalu bilang, gue butuh investment nih buat ngembangin usaha gue. Iya. Ada yang minta butuhnya 500 juta, ada yang butuhnya paling tinggi 1 juta miliar gitu ya. Nah terusnya pas datang lu apain berarti? Nah jadi gue tuh ngerasa gini, ukmindonesia.id itu kayak kontennya itu kayak bertumbuh seiringan dengan bertumbuhnya member gue gitu, ngerti nggak? Jadi kayak sekarang bikin yang 2 WA 1 ini, cara bales, bikin konten broadcast, ngetiknya, teksnya kayak gimana, sedasar itu gitu. SD-nya nih. Nah, SD sampai kelas 3 lah gitu ya. Nah ternyata udah ada member gue itu yang nanya pertanyaan-pertanyaan SMA gitu. SMA nih. Contoh. Sementara konten yang gue siapin kebanyakan konten SD. Gitu. Yang gue supaya kamu berarti kamu harus naikin omset dulu nih. Udah punya katalog produk belum? Belum kata dia. Oh ya udah ambil kursus yang ini. Bikin katalog dulu ya, jualan gimana kalau kagak ada katalog gitu kan. Nah, bikin katalog. Kayak gitu-gitu yang gue ajarin sendiri. Ternyata ada yang nanya, "Bu, saya kayaknya udah butuh jual saham, saya pengen gedein pabrik supaya makin bisa kapasitas ekspor ini yang masuk ke saya makin bisa saya fulfill sendiri." Gitu, dia pengen gedein pabrik. Butuh berapa? Hitung $1 juta misalnya gitu, sekitar 15 M. Nah, saya willing untuk kasih sekian persen saham. Nah dari situ akhirnya gue bantu lah decknya apa segala, kita penawarannya masuk akal atau enggak, $1 juta dapat X% saham, itu valuasinya realistis atau enggak gitu loh, karena kan kadang orang-orang banyak yang nggak mengukur dirinya dengan benar ya. Betul, overconfident atau antara underconfident lu jual kemurahan atau lu overconfident lu jual kemahalan gitu. Karena sometimes kalau lu salah nih nawar, ini teman-teman ya, kalau lu salah ngasih harga di awal itu tuh orang bisa langsung ilfeel gitu, terutama kalau lu overconfidence. Jadi pas orang baca deck lu nih, kan setiap kali baca deck itu kan persepsi di otak nih udah muncul ya. Oh bagus nih perusahaan, oh segini. Kadang-kadang tuh di slide 5-6 ketika udah ngomongin history revenue 3 tahun 5 tahun terakhir kayak gimana, biasanya tuh investor tuh di kepalanya udah ada angka. Ini kayak range-nya segini-segini nih gitu. Pas di slide terakhir kalian nulis sekian rupiah untuk X% saham. Taunya lebih jauh tinggi kemana-mana dibanding otaknya yang angka yang ada di kepala investor. Itu dia nawar aja udah langsung males. Undang pitching aja juga nggak mau. Udah males. Ini orang nggak pinter ngukur diri, nggak tahu diri nih orang. Gue nggak mau ketemu. Jadi kalau ketemu sama UKM Indonesia, fungsinya itu dulu. Ya itu fungsi gue. Jadi, nah di case yang gue handle lihat gitu, itu salah satunya kenapa gue datang ke lo nih, ya. Itu masalah SDM, pembagian tugasnya, tim structure-nya, gitu. Di situ yang di slide tentang itu yang tidak ternarasikan dengan benar. Terus pas di challenge tanya lebih dalam lagi soal si ini KPI-nya apa, si itu KPI-nya apa, terus lu ngasih dia bonus ketika ngapain. Itu nggak ada sistem yang nggak ada jawaban yang itu mah belum kita pikirin Mbak, lihat aja nanti yang gitu-gitu. Kan malu-maluin gue kalau gue ngenalin kayak gitu ya, kayak orang presentasi gitu loh maksud gue. Nah jadi padahal di balik semua bisnis pasti ada orang gitu. Pasti ada orang, dan sebenarnya seteknologi apapun suatu bisnis, kalau gue tuh tipe sumber daya paling utama itu tuh sebenarnya SDM-nya itu. Karena gue berkaca dari pengalaman gue sendiri gitu loh. Gue tuh pernah ditawarin, ada orang, Bu Dewi, kalau saya kasih 1 M ke Bu Dewi mau ngapain? Bisnisnya, ada ide bisnis apa? Kan Bu Dewi udah punya jaringan, UKM, bla bla bla, mungkin ngapain.
Jadi duit tuh udah nawarin ke gue gitu loh. Jadi gue tuh dapat 1 M itu nggak pakai pitch deck. Oke. Asli nggak pakai pitch deck. Wow. Menarik. Sampai bikin perusahaannya. Jadi walaupun sekarang dipisah ya, jadi pisah ranjang maksudnya. Karena proyeknya udah selesai. Kemarin kita coba untuk SPV lah, kayak Special Purpose Vehicle. Kita bikin perusahaan, ngerjain suatu proyek konsolidasi, ngumpulin produk banyak UKM, ikut tender. Nah gitu. Jadi perusahaan ini yang ngurusin tendernya, ngurusin punya. Begitu dapat, begitu menang, kita spread proyeknya ke banyak member kita yang penjahit kecil gitu-gitu. Nah itu selesai, kita putuskan untuk selesai juga perusahaannya. Dan gue bikin PT sendiri, tetap ngerjain kayak gitu juga, tanpa dia lagi gitu. Karena setelah aku ukur-ukur, proporsi sahamnya nggak pas gitu. Karena ternyata bukan duit dia yang mendatangkan revenue, itu jaringan gue. Jadi gue undervalue the value of my network. Oke, menarik. Nah gitu. Jadi akhirnya. Ini pembelajaran SMA ya teman-teman. Nah akhirnya gue nggak usah dilanjutin deh ini gitu. Kita bagi gonogininya sangat baik-baik, sangat bagus-bagus. Abis itu gue bikin sendiri gitu. Nah terus dari situlah gue makin banyak pengalaman dan makin muncul jadi keyakinan bahwa sebenarnya sumber daya terpenting itu SDM-nya. Gitu loh. SDM lu bagus, duit insya Allah datang. SDM lu bagus, manajemen keuangan lu insya Allah bagus, rapi. SDM lu bagus, marketing lu insya Allah bagus. Kontrol kualitas produk lu juga akan bagus. Duit akan menjadi implikasi gitu loh. Itu belief gue sih. Sama satu lagi nih, kalau SDM-nya bagus, dia akan men-attract SDM yang bagus juga. Iya, benar. Sehingga ada magnetnya ya gitu kan. Ada magnetnya gitu. Artinya kan kita bukan cari orang yang perfect ya, bukan Superman ya. Tapi kalau dia punya kualitas tadi untuk mau belajar dan segala macam, nanti dia akan juga dapat guru-guru, teman-teman, network yang bagus juga gitu. Iya. Bukan berarti harus dia udah Superman gitu kan. Benar. Nah, jadi itu kenapa aku datang ke kamu, karena ibarat kata UKM ID sama Tumbuh yang aku bangun itu tuh kayak dokter umum lah gitu ya. Terus ternyata queries yang masuk ke gue actually like last year gitu. Kok ada beberapa tuh pertanyaannya udah pertanyaan SMA. Terus pas mereka ngasih gue decknya, presentasi untuk pitching ke investornya, salah satu titik lemah banget yang nggak bisa dipoles doang di atas kertas gitu loh. Ini tuh kamu mau nulis apa kalau nggak kejadian, nggak real, itu tuh buat apa juga. Sama juga dengan keuangan. Keuangan tuh kan banyak yang misalnya gini, bikin laporan keuangan, pendapatan 1,5 miliar tahun ini misalnya gitu ya. Udah satu baris doang. Iya. Kan kita pengen tahu dari varian produk yang mana berapa persen, ini berapa persen, kayak gitu-gitunya. Wah, nyatetnya bulk ya Bu, berdasarkan jumlah uang yang masuk. Jadi dia ternyata belum bikin chart of account, belum bikin tipe-tipe akun, coba. Nah ini kan pendampingan lagi gitu. Nah jadi ternyata menurut gue, setelah mereka sadar pengen cari modal, I think like at least 1 tahun persiapan. Supaya keuangannya itu benah dulu, SDM-nya rapi, tambah satu lagi tuh kalau mereka belum punya tuh kontrol kualitas, quality assurance, SOP, supaya kalau divisi ini success factor-nya apa, dinyatakan oke, apa standar mutunya kayak gimana, cara QC-nya, cara memeriksa kualitas itu di comply atau enggak, kayak gimana caranya, prosedurnya, itu kan. Itu juga another assistance lagi kan, another transformation agenda. Jadi ya ibarat kata kalau lo lebih bagus itu kalau pas lo 1 SMA, ibarat lo bayangin nih, lo 1 SMA minimal lo tahu mau masuk fakultas apa, gitu loh. Kayaknya gue pengen tertariknya ekonomi deh, insinyur deh gitu misalnya, atau engineering, teknik, kedokteran. Nah pas lu naik kelas 2, lu tentuin pengen fakultas apa
di kampus mana, Ya. gitu loh. Sehingga lo menyiapkan diri 1 tahun 2 tahun itu memang untuk lulus UI misalnya gitu. Atau nggak apa-apa misalnya minimal lulus di Undip deh gitu misalnya. Atau minimal lulus di Universitas Tanjung Pura di Kalbar gitu. Tentukan itu gitu. Supaya nanti 2 tahun lagi emang lu siap untuk mencoba masuk ke sana gitu. Nah jadi sebenarnya itu yang mau aku ceritain juga lewat podcast kamu ini. Jadi jangan ngerasa butuh modal sekarang, pitchingnya sekarang gitu loh. Oke. Jadi aku tuh pengen tuh UKM itu kalau bayangkanlah diri kamu itu nggak ada kok bisnis yang langsung besar gitu loh. Jadi kalau misalnya kita baru sekarang di 1 tahun pertama mulai bisnis, aku tuh pengen lebih banyak pelaku UMKM itu tuh yang punya paradigma tuh jauh ke 10-15 tahun ke depan gitu. Bayangkan kamu sekarang tuh lagi mempersiapkan gitu. Kamu baru 1 tahun usaha nih. Nah tapi ada orang 1 tahun usaha, dia tuh yang udah cara manajemennya udah kayak anak kelas 3 SD, bukan kelas 1 SD. Betul. Ada yang udah 10 tahun bisnis, masih kelas 1 SD. Masih kayak kelas 1 SD, gitu loh. Iya. Tapi terus terang ya, ini keresahan gua. Itu nggak hanya berlaku mismanagement tentang people, itu nggak hanya berlaku di perusahaan-perusahaan yang modalnya kecil. Karena perusahaan yang modalnya besar, lalu namanya juga sangat besar gitu ya, itu banyak banget mismanagement yang terjadi sih. Gitu. Salah satunya adalah tentang pemberian gaji. Nah, gimana tuh? Jadi kalau kita lihat ya, sekarang ini struktur gaji di Indonesia itu makin kacau. Ya karena dengan adanya boom teknologi di beberapa tahun kemarin dan sekarang udah menurun, udah banyak yang layoff dan segala macam. Yang terjadi itu adalah gini Mbak, orang-orang tech dan orang-orang yang kerja di startup ternama ini mereka dibayar mahal-mahal banget. Mereka dibayar mahal-mahal banget, tidak sesuai dengan harga pasar di saat itu. Bahkan tidak sesuai dengan harga pasar di saat sekarang, 5 tahun kemudian. Masih belum gitu ya. Dan bukan hanya ke orang tech-nya aja, termasuk ke super function-nya, termasuk orang HR-nya juga. Ya, jadi kena imbas, dapat gaji itu gede-gede banget gitu ya. Bayangannya begini, kalau kita ngomong dari lama pengalaman kerja aja ya, walaupun ini nggak indikator besar gaji orang satu-satunya ya, tapi ini untuk simplify aja the model gitu ya. Ibaratnya nih orang yang pengalaman kerja yang baru 6 tahun kerja di startup tuh bisa dibayar seakan-akan dia udah pengalaman kerja tuh 12 tahun ya, atau bahkan 15 tahun. Nah yang kasihan adalah sekarang itu adalah orang-orang yang udah ngerasain tadi overpriced di salary. Dia cari kerja susah. Gua pernah interview beberapa orang karena di Hack Project kita juga ada jasa headhunting. Ya. Lalu dia orang ini udah lama nggak kerja, gitu ya. Ini tebakan saya adalah. Udah lamanya tuh berapa bulan Sam? Setahun. Gue ngeliat CV orang kayak gitu ya. 1 tahun nggak kerja. Tapi gajinya mahal banget Pak. Mahal banget nih di atas cepet maksud lo? Di atas cepet? Pokoknya mahal. Di atas 50? Relatif mahal karena dibandingkan yang tadi pengalaman. Oh dibandingkan pengalaman sama ininya dia. Sehingga dia berharap orang lain, dia udah keluar dari startup itu, sehingga dia berharap mungkin orang lain atau employer lain mau bayar segitu besar. Padahal kalau dari saya yang sebagai headhunternya juga ngeliat ini nggak worth it, gitu. Kalau dan itu akan membuat dia kan jadi susah cari kerja lagi. Jadi buat teman-teman yang saya nggak tahu mungkin ini bisa setuju bisa nggak setuju, tapi buat teman-teman yang pernah kerja di startup dengan gaji yang naiknya nggak wajarnya itu naik gaji itu dari satu perusahaan lain itu maksimal 30%. Ya, itu wajar, itu nilai wajar. 20-30%. Tapi kalau naik sampai 2 kali lipat, sampai naik 2 kali lipat, 50% bahkan naiknya gitu, itu udah nggak wajar. Jadi mendingan open mind aja bahwa industrinya itu nggak kayak gitu lagi. Kalian harus open mind bahwa ya emang ini udah turun. Menurut gue ini sekarang kalau kita lihat secara makro, sekarang ini periode terjadinya suatu mekanisme yang namanya koreksi pasar. Benar, betul. Jadi kayak pasar tuh, pasar tuh, jadi pasar itu sempat euforia, sempat jadi kayak anak kecil yang baru ketemu mainan baru sehingga rela bayar mahal. Setelah bertahun-tahun mereka main barang itu, baru dia sadar,
Ternyata nggak segitunya. Benar. Nah gitu. Itu salah satunya juga begini nih. Ini juga Buang aja deh gitu kan intinya gitu. Masuk salah satu cara merekrut. Banyak startup nama waktu itu ya. Ngerekrutnya itu pasti maunya dari konsultan besar kayak McKinsey, Deloitte, P&G, whatsoever, Accenture, segala macam lah ya. Bule semua which is Ya, asing semua. Asing semua. Itu juga my concern. Betul. Kalau orang kerja di situ dibayar mahal wajar karena memang dia international company, global company dan industrinya emang mahal. Ya kan kayak banking, consulting itu emang mahal. Nah, lucunya ini dia orang-orang ini direkrut ke startup. Nah, pas dia nyampe ke startup ini, kerjaannya itu sangat relatif lebih tidak berbobot dibandingkan kerjaan dia di consultingnya dulu. Artinya apa? Perusahaan startup ini merekrut orang yang sifatnya adalah overqualified. Overqualified. Itu ada istilahnya. Ya, jadi buat apa? Buat gaya-gayaan aja karena kebijakannya harus dari orang-orang itu. Karena biar kelihatan keren nih startup gua nih di mata investor, apalagi isinya semuanya lulusan McKinsey dan segala macam gitu. Untuk valuasi jadinya. Untuk valuasi. Kebutuhannya untuk valuasi. Padahal kerjaannya ini real story yang gua dapat dari temen gua yang pernah di satu marketplace yang sangat besar dan ternama. Pas dia nyampe ke situ dari consulting, ya rasa masa gue disuruh ngerjain cuman begini saya nggak mau sebutin. Nah, habis itu lama kemudian dia merasa dirinya dia itu bukan nggak cocok, sayang ngerjain ini, balik lagi akhirnya ke consulting. Padahal dia udah dibayar lebih mahal, tapi dia balik lagi ke consulting yang sama, balik lagi ke gaji yang sama. Demi kepuasan batin. Kepuasan batin karena emang ekspresi potensi diri yang dikeluar di sana. Nah, poinnya adalah kalau dibilang masalah SDM. Iya. Itu bukan hanya di usaha tadi UMI, bukan hanya di UKM, bukan hanya di menengah. Tapi perusahaan besar itu pun juga masih banyak banget yang salah kaprah gitu ya. Cuma beda kualitas masalah kayaknya. Masalahnya dampaknya atau side effect-nya lebih besar karena dia punya duit lebih banyak. Iya, dan kamu kalau bahas ke sana nanti aku terpantik untuk bahas kapitalisme lagi. Jangan. Karena kapitalisme itu bisa bagus juga gitu. Tapi memang it can be unfair karena ya mereka jadi mampu membayar lebih tinggi kayak gitu kan bukan karena revenue modelnya works. Karena modal kan. Bukan karena profit. Nah, bukan karena profit. Orang belum berhasil bikin profit gitu. Nah, karena kekuatan modal yang ternyata dampaknya bisa merusak harga makro pasar di industri pasar tenaga kerja. Nah, itu kan ya begitulah. Nah, apalagi lu bayangin ya. Jadi UKM-nya mau dapet talent yang bagus. Gimana? Harga udah kayak nggak realistis gitu. Bener banget. Mau kasih saham di awal ngeri-ngeri sedap juga belum tentu lu. Simple deh, Mbak. Lo kalau mau hire social media spesialis lah, tapi dia lulusan startup ternama, ya gajinya udah membumbung tinggi gitu. Padahal kerjaannya dia juga nggak gitu. Gue mohon maaf ya, Sam. Gue ini kan ya ngebangun jaringan itu kekuatan organik ya. Investasi, produksi konten, ya perlu lihat aja sendiri di kita kayak gimana. Di Instagram, di website gitu ya. Kalau gue lihat akun-akunnya startup itu ya, gue ngebayangin ya, ini bikin produksi satu konten ini bisa berapa juta, berapa puluh juta sendiri. Jadi untuk naikin followers berapa, modalnya bukan hanya modal SDM yang ngelola kontennya ya, untuk produksinya aja udah kayak mampus-mampus, giveaway-nya lah, budget giveaway, budget iklan, budget macem-macem gitu. Nah, jadi gue tuh udah membuktikan bahwa gue nggak butuh tuh ternyata spek yang udah I do better. Kayak menang nama lah. Iya menang nama. I do better bisa dapat segini sekarang berkembang tanpa yang lo semua lakukan itu gitu. Jadi, kalau gue bilang message-nya juga ya teman-teman yang udah pernah menang nama ya, ex go gitu-gitu ya, gue apalah terserah lah gitu ya. Itu jangan ngocol lah gitu, jangan merasa di atas banget gitu loh, kayak gue ex-go ini loh, jadi harga gue wajar kalau mahal. I can tell you, mungkin kalian bagus, tetapi harga pasar bisa beda. Iya. Kemampuannya juga beda. Kemarin gue ngobrol sama temen gue kan, ini kayaknya bagusnya ex-go ini gitu. Saya bilang, ada yang bilang tuh, ya dia pernah di situ 1 bulan juga ngomongnya ex-go. Iya.
Ya, terus gue bilang, gue juga nyelotok, iya dia pernah di situ, tapi bisnis unitnya di situ ternyata bangkrut, dan karena dia juga ex-go itu gitu loh. Kita nggak tahu kualitasnya orang hanya karena dia ex sebuah perusahaan besar dan ternama gitu loh. Jadi buat teman-teman yang usaha UKM juga dan sebagainya, jangan silau dengan dia udah pernah kerja di marketplace ini, udah pasti kita berhasil dan segala macam. Jangan silau dengan itu semua. Nah mungkin ini masuk ke area cara merekrut, cara merekrutnya benar gitu loh ya. Artinya nggak bisa hanya lewat itu aja, dan lihat juga harga pasar gitu. Jangan takut untuk berani nawar. Oh harganya segini, kalau kita sanggupnya segini, tapi kita punya value proposition yang berbeda gitu ya. Kita punya visi misi yang mungkin menarik buat lo gitu. Jadi jangan takut juga begitu lihat ada kandidat harga yang menjual tinggi, tetap tawarin aja dengan kemampuan kita. Tapi kita harus punya nilai tambah lainnya. Jadi ini jadi menyangkut ke sana juga nih kalau kita ngomong dari makro sampai ke sini. Nah, tapi balik lagi nih, ini kan kita ngomonginnya udah dari sisi makronya. Dan karena durasi juga nih, kayaknya kita untuk episode kali ini kita akan bikin 2 episode ya. Yang sekarang ini kita teman-teman udah dapat pandangan soal makronya. Nah, abis ini mungkin kita akan bahas spesifik di episode berikutnya soal yang SDM-nya. SDM untuk UKM-nya. Jadi kali ini spesifik, malam Mbak Dewi mungkin akan boleh tanya-tanya nih. Sebagai dokter spesialis. Jadi karena aku datang ke kamu tuh emang aku mau pengen nanya-nanya karena kok ini query yang masuk ke gue makin spesifik, terus gue guru SD ibarat kata gitu ya. Gue kan guru SD dokter umum lah yang lebih kerennya lah. Bukan guru SD. Bukan guru SD juga sih. Guru SD kayak gini sih overqualified ya. Aku dokter umum lah, jadi kayak kira-kira kita bisa ngapain ya untuk bantu UKM yang udah mau naik kelas ini, terutama untuk masalah isu di SDM. Thank you Kak Sam udah nyempetin. Kalau gitu kita akan sambungin lagi ke episode berikutnya, part 2-nya ya teman-teman. Semoga dari obrolan kita teman-teman dapat kesadaran ya bahwa ternyata kondisi UKM kita di Indonesia seperti itu. Artinya kalau teman-teman masih yang 98,7% tadi ya jangan kecil hati, karena ada platform yang bisa bantu kalian untuk naik kelas. Berproses ya. Tapi berproses. Yang kedua jangan maunya instan semua. Dan ketiga kalau gua bilang key takeaway-nya adalah kitanya sendiri harus mau usaha belajar ya. Tadi Mbak Dewi dengan usahanya mulai dari bikinin konten yang sifatnya bacaan sampai bikinin tumbuh.id ya. Yang .co.id yang sifatnya video itu udah di feeding. Tinggal kitanya aja sebagai platform rajin nggak untuk belajar. Dan gue pribadi tahu bahwa di luar sana banyak banget konten pembelajaran, tetapi lebih baik kalau misalkan semua yang kita tahu itu yang udah dikurasi. Nah, karena gue kenal personally sama Mbak Dewi, gue yakin hasil kurasinya ini udah bagus ya. Insya Allah. Dia tinggi, jadi nggak usah pusing cari kemana-mana, ke tumbuh.id-nya aja menurut gue udah cukup. Tapi ingat, tadi disclaimer, ada banyak konten-konten yang masih kelas 1 SD. Betul. Ya. Betul. Jadi kalau teman-teman butuhnya kontennya yang udah SMA, coming soon. Saya pun juga akan harus masuk ya. Salaman ya. Salam dulu nih. Jadi deal nih. Padahal belum ada kontrak ya. Belum ada kontrak, salaman udah. Goodwill. Gentleman agreement. Jadi gua akan isi konten juga di sana untuk yang kelas SMA ya. Spesialis. So itu aja teman-teman. Lanjut ya ke episode 2. See you di episode 2. See you.